Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi oleh saya sendiri, yaitu Andra Mulia Firmansyah dari Pendidikan Teknologi Informasi semester 3. Ada beberapa materi yang saya akan jelaskan, yaitu model keselarasan, ada kesuksesan, ada kegagalan, dan perencanaan sistem informasi. Materi pertama, model keselarasan. Pemanfaatan TI diyakini dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menjadi suatu modal untuk memenangkan persaingan. Agar dapat menciptakan keunggulan kompetitif, diperlukan strategi TI yang tepat. Kesuksesan dapat diraih suatu organisasi apabila memiliki strategi bisnis dan strategi TI yang tepat, serta terjadi keselarasan antara TI dengan bisnis. Model keselarasan TI ini dengan bisnis yang umum digunakan adalah SAM atau Strategic Alignment Model yang diperkenalkan oleh Henderson dan Van Katterman. Keselarasan TI ini dengan bisnis model SAM melibatkan 4 domain, yaitu strategi bisnis, infrastruktur, organisasi, dan strategi TI dan infrastruktur TI. Lanjut ke materi 2, yaitu ada kesuksesan dan ada kegagalan. Manusia diciptakan penuh dengan keterbatasan, ingin rumah luas, uang tidak punya untuk membuatnya, ingin sekolah tinggi tapi tidak ada kesempatan, ingin menikah tapi jodoh belum datang, ingin hidup tenang tapi tetap saja gundah gulana, ingin sukses tapi visi dan visi hidup tidak beres. Sungguh maha adil Allah yang telah mencipta dengan segala keterbatasan yang ada. Manusia menempati tempat yang tertinggi dibanding makhluk Allah yang lainnya. Dia beri kita akal untuk menyempurnakan keterbatasan yang kita miliki. Dia beri kita hati nurani yang tidak pernah dusta. Dia beri kita jasad yang indah lagi sempurna. Rendah hati, kolbu yang bersih, bekerja keras. Ada kutipan dari surah Al-Baqarah ayat 27, yaitu rendah hati, kolbu yang bersih, bekerja keras, berdoa dan tawakal adalah kunci keberhasilan jika kita ingin menjadi pribadi sukses. Allah adalah satu-satunya tempat kita bergantung, karena hanyalah Dia yang mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Allah berfirman, Allah adalah pelindung orang-orang beriman, Dia mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Lanjut ke materi ketiga, yaitu materi tentang perencanaan sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sinergi antara data, mesin pengolah data, atau yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi, dan jaringan, dan manusia untuk menghasilkan informasi. Jadi sistem informasi bukan hanya aplikasi perangkat lunak. Sistem informasi ada pada hampir setiap perusahaan atau instansi untuk mendukung kegiatan bisnis mereka sehari-hari. Biasanya porsi pengerjaan pengembangan teknologi sistem informasi dikerahkan kepada orang-orang yang bekerja di bidang TI. Dalam membangun suatu sistem informasi, dalam hal ini lebih mengacu kepada pengertian aplikasi perangkat lunak. Digunakan metode siklus hidup dan pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC terdiri dari sejumlah tahapan yang dilaksanakan secara berurutan. Secara umum, tahapan dari SDLC adalah perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, dan penggunaan. Namun pada prakteknya hal ini tidaklah selalu mudah untuk dilaksanakan. Secara umum
SDLC ini banyak faktor ya yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengembangan sistem informasi, terutama adalah faktor manusia yang terlibat. Dari pihak pengembang, kurangnya keahlian dan pengalaman bisa menyebabkan kesalahan dalam satu tahapan, sehingga menyebabkan siklus ini harus diulangi dari tahapan yang salah. Bisa terjadi bahwa siklus ini dilakukan sampai berulang-ulang. Dari pihak pengguna, idealnya perlu bersama-sama dengan pihak pengembang untuk memahami informasi mulai dari awal siklus hidup pengembangan sistem. Apabila perlu dilakukan revisi dan pengulangan tahapan siklus hidup pengembangan sistem. Ya, sekian dari saya. Salah kata maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.